Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat menyambut tahun baru ya. Hari ini tanggal 1 Januari 2016, tepat di dalam ilmu numerologi ya, dia ada di angka 1 ya. Dan kita sekarang sudah melepaskan 2025, di mana ketika teman-teman tahu ya, di dalam 2025 itu adalah angka 9 ya teman-teman ya. Jadi angka 9 itu adalah pelepasan. Kalau numerologinya angka 9 itu adalah penutup ya, penutup. Makanya kenapa 2025 teman-teman bisa hitung ya, 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5 jadinya 9. Nah, makna dari angka 9 adalah siklus penutupan, siklus yang sudah berakhir, dan apa-apa yang harusnya dilepaskan itu harus dilepaskan ya. Makanya kenapa tidak heran ya, sekarang banyak sekali nih yang saya temui ya teman-teman, dan saya pun juga sama ya, di tahun 2025 ya, di tahun 2025 kemarin kita merasa energinya sangat berat teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang mengalami pelepasan ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami perpisahan, misalkan ya, mungkin harta bendanya dia udah habis-habisan ya, kemudian jiwanya juga sudah terasa sangat berat sekali gitu ya. Kemudian banyak sekali hal yang harus dilepaskan, dan memang itu salah satu cara ya, cara semesta untuk apa? Untuk pembersihan energi di dalam diri kita ya. Karena memang ya teman-teman ya, di dalam jiwa, di dalam tubuh fisik ini itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan tubuh fisik ini ya, ada yang disebut dengan tubuh energi. Ketika teman-teman ya merasakan bahwa kok berat ya, kok kayaknya misalkan nih, kok rasanya aku jauh ya sama Tuhan, misalkan kenapa ya aku merasakan kehampaan, kenapa aku kok jauh dengan makna hidup, misalkan ya, itu semuanya dialami di tubuh energi ya. Jadi tidak di tubuh fisik kita, tapi di tubuh energi. Maka kenapa tubuh fisik ini punya lapisan-lapisan ya, dia punya lapisan demi lapisan ya. Di luar tubuh fisik ada yang disebut dengan tubuh energi. Nah, kebanyakan ketika batin kita merasa hampa, kita jauh nih rasanya dengan Tuhan misalkan, kemudian kita merasakan kekosongan yang luar biasa, kita merasakan rasa malas yang luar biasa, kita juga merasakan berbagai rasa itu tadi. Nah, berbagai rasa yang terjadi di dalam jiwa ini, dia letaknya bukan ada di tubuh energi, tapi bukan berada di tubuh fisik ya, tapi dia ada di tubuh energinya. Maka kenapa kadang banyak sekali orang-orang bingung ya mengalami dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang bingung, ada apa ya dengan aku ya? Kenapa ya kok hidupku seperti ini? Kok aku merasakan gak ada makna kehidupan? Kenapa ya aku merasa jauh jiwanya, seperti itu ya. Dan banyak sekali tidak ini ya, tidak jarang juga ya orang-orang mengalami seperti itu akan mempengaruhi tubuh fisiknya. Maka di sini disebut dengan psikosomatis ya, karena tubuh energi dia juga sama tubuh fisiknya itu juga ada keterhubungan. Makanya kenapa ketika tubuh energi dia terasa sakit, maka tubuh fisik dia juga akan terasa. Kemudian disinilah kebanyakan orang-orang akan menyebutnya ini adalah kena jin gitu ya. Ada jin misalkan ya, kemudian ada ilmu hitam gitu ya, ada ilmu hitam, ada jin, seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang tidak memahami dan tidak tahu ilmunya, maka mereka itu akan memberikan saran untuk ruqyah misalkan ya, memberikan saran untuk ke dukun ya, atau ke paranormal kayak gitu ya, karena mereka merasa bahwa oh ada sesuatu dalam diriku nih, oh kayaknya aku kena gangguan jin gitu ya, aku kena ini itu, dan dibacain Al-Quran misalkan ya. Makasih ya kak, baru buat video kak ini kak aku kak ya. Jadi banyak yang menganggap itu kena gangguan jin gitu ya, kena gangguan jin harus ke dukun dan lain-lain, padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali di situ ya. Jadi di sini saya memberikan edukasi ya buat teman-teman
mungkin yang kemarin tahun 2025 mengalami berat banget energinya. Kenapa? Karena memang itu adalah tahun pelepasan ya di 2025. Kalau di ilmunya numerologi dia kan angka 9 ya teman-teman. Makanya angka 9 itu adalah angka yang dimana tahun itu benar-benar pelepasan yang luar biasa, melepaskan tubuh, melepaskan egonya ya, melepaskan yang palsu-palsu itu ya, entah caranya, mungkin uangnya habis-habisan, mungkin ketipu, mungkin usahanya itu hancur misalkan ya, mungkin dia juga mengalami gangguan jiwa atau nih kesehatan mentalnya dia sudah luar biasa terganggu gitu ya. Itu banyak sekali ya kemarin itu yang mengalami, dan saya pun juga sama ya. Kemudian kita sudah jauh dengan sejatinya diri, itu semuanya dilepaskan. Makanya kenapa jiwa-jiwanya di tahun 2025 kemarin ya, banyak banget orang-orang yang mengalami bingung sama dirinya sendiri ya. Mereka bingung tapi nggak tahu, kayaknya nggak punya masalah tapi kok aku bingung ya. Rasanya kalau bisa diceritakan, rasanya itu seperti tubuh fisik dia sama jiwa dia itu tidak menyatu teman-teman. Jadi ada kesenjangan di situ tapi dia bingung harus memulai dari mana. Itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa kita bukan badan fisik ya. Kita ini adalah melampaui tubuh fisik dan tubuh energi. Makanya kenapa kita itu melampaui pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Melampaui itu. Nah, ketika kita sudah melampaui di situ, kita akan merasakan kekacauan dalam diri kita. Ya, karena semua data-data yang tersimpan dari kakek nenek moyang kita gitu ya, dan dia turun temurun seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di memori semesta itu ya. Itu semua sudah turun temurun dari kita, tubuh ini dilahirkan. Jadi otomatis DNA itu kan ada ya di tubuh fisik. Nah, ketika kita melampaui pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, kita akan menyaksikan kekacauan tubuh. Kekacauan tubuh ya itu tadi, jiwanya terganggu, merasa seperti jauh, tidak menyatu. Kemudian kok pikiranku bisa jalan sendiri misalkan ya. Ya ini pengalaman yang dulu saya pernah merasakan ya. Kok pikiran kok bisa jalan sendiri ya. Kacau, benar-benar kita itu melihat ya, tubuh kita. Kemudian di bagian lapisan tubuh energi kita itu kacau banget. Ya, hati ini ya terasanya itu tidak sinkron gitu ya. Kemudian tubuh fisik kita ini terasa teman-teman. Terasanya gimana? Terasa bahwa, ini tak kasih contoh ya. Contoh gini. Tahu nggak teman-teman, dulu ya saya itu pernah dengar misalkan ya ada orang ngomong tentang ada orang yang meninggal gitu ya. Tiba-tiba teman-temanku, tubuh fisik ini sudah bereaksi gitu. Jadi saya menyaksikan tubuh fisik ini teman-teman, dia itu benar-benar menyimpan memori. Ya, jadi kemarin kan saya membahasnya memori semesta ya. Dan sekarang kita membahasnya memori sel tubuh kita yang dia itu menyimpan. Dia itu pinter dan cerdas. Makanya kenapa sebenarnya ya itu bukan kehancuran. Tapi dulu kan saya tidak tahu ya. Ya tidak tahu ya, saya kan misalkan cerita sama keluarga saya, cerita sama dokter apa gimana itu kan juga bingung ya mereka ya. Lah saya kan juga bingung, kenapa dengan saya seperti itu loh. Sampai sudah bingung ya, kemana-mana seperti itu. Misalkan saya menuntut ilmu ya, pengen sembuh tapi kok nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya nggak ada yang paham gitu loh. Dan akhirnya saya cuma diem gitu ya waktu itu. Diem itu kayak merenung seperti itu. Kemudian saya mempertanyakan ya kenapa ya, ada apa ya dengan saya gitu, ini maksudnya gimana. Seperti tidak ada jawaban teman-teman. Jadi seperti tidak ada yang memberitahu tentang yang terjadi seperti apa. Dan pada akhirnya saya mengalami diberitahu ya, seperti ditunjukkan oleh dari dalam diri. Kenapa, apa yang terjadi dengan saya misalkan. Nah, ketika itu teman-teman saya pahami bahwa ternyata yang terjadi dalam diri saya adalah saya mengalami rekaman-rekaman data-data yang sudah disimpan di masa lalu semuanya, dia meledak menjadi sebuah kiamat. Ya, itu menjadi kiamat, kita tahu kehancuran diri. Makanya kenapa kiamat ya.
kiamat itu kalau di luar diri kita kiamat, kita mungkin bisa lari. Ya, kita mungkin bisa lari loh, kita itu mau kemana bisa. Tapi kalau kiamatnya di dalam diri kamu, diri kita semuanya, kita tidak bisa lari kemana-mana. Mau lari kemana coba? Dan saya merasakan itu waktu itu ya. Jadi tidak bisa meminta pertolongan gitu loh. Karena terjadinya di dalam diri. Dan itu pun kalau misalkan ada obat yang langsung sembuh ya, misalkan harganya sangat mahal, saya akan beli itu. Mungkin ya waktu itu saya akan beli itu. Tapi tidak ada obatnya. Dan itu terjadi dalam diri. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham. Otomatis satu-satunya cara kita untuk mengetahui adalah dengan cara kembali pada dirimu. Dan disinilah teman-teman saya merasakan ya, bahwa betapa cerdasnya diri kita semuanya. Betapa dia akan memberitahu kita apa yang terjadi sama kita. Dia yang luar biasa. Selama ini kita itu tidak pernah menganggap dia itu cerdasnya seperti itu gitu loh. Saya pun baru menyaksikan cerdasnya tubuh kita ini ya. Tubuh saya sendiri, tubuh ini ya. Kan aku bukan badan ya teman-teman. Tapi ketika saya mengatakan tubuh ini cerdas, ini bukan tubuhku. Karena memang aku bukan badan. Jadi aku sedang menyaksikan tubuh ini yang cerdas sekali. Sampai akhirnya saya kan udah kemana-mana ya. Misalkan saya sudah habis-habisan uang untuk belajar gitu ya. Untuk mengetahui pengen sembuh seperti itu. Tapi kenyataannya proses itu harus dijalani dan memang gak ada hasilnya. Ya otomatis karena gak ada hasilnya sudah berhentilah. Saya hanya berhenti saja dan ya sudah dijalani seperti itu. Nah ketika saya hanya jalani saja dan kemudian saya mempertanyakan pada diri saya, kenapa ya dengan saya? Karena saya pun sudah berusaha semaksimal mungkin dan gak ada hasilnya. Dan ternyata jawabannya hanya satu. Kita berhenti sejenak untuk kembali percaya dengan diri kita. Dan itu adalah obatnya. Dan itu adalah obatnya di mana akhirnya teman-teman dari dalam diri itu memberikan pemahaman ya, apa yang terjadi dengan saya, kemudian alurnya seperti apa, itu benar-benar dikasih tahu. Dan akhirnya proses demi proses yang luar biasa, pelan ya, hanya dilalui saja pelan demi pelan kayak gitu, hanya butuh sebenarnya buat teman-teman ya ini ya, mungkin yang kalian ada di titik terendah yang luar biasa. Karena saya pun ya di 2025 kemarin ya, itu saya menceritakan pengalaman tubuh ini ya. Saya ketika itu ya 2025 di bulan Januari tepat teman-teman ya. Jadi sudah 1 tahun ini alhamdulillah sudah berganti 2026 dan sudah shifting identitas ya. 1 tahun yang lalu itu ya tepat di hari ini ya teman-teman, tanggal 1 juga di tahun 2025 waktu dulu. Ya, itu semuanya saya merasakan kesendirian yang luar biasa, mental yang down banget, saya nggak berani keluar rumah ya, saya kalau naik sepeda motor udah kena serangan panik, saya balik lagi, serasa hidup itu udah kayak mau mati kayak gitu ya, udah bingung, udah nggak bisa berkata-kata lagi, sampai nggak bisa berpikir apapun, saya hanya ada di dekat jendela, saya hanya duduk dan ketika duduk pun ya teman-teman ya, tubuh saya itu sudah ketakutan luar biasa dan saya nggak tahu kenapa dengan saya seperti itu ya. Itu yang dialami, kemudian sampai akhirnya sudah banyak banget orang-orang di sekitar saya ini yang mungkin sudah nek bahasa Jawa itu judek gitu ya, bahasa Jawa judek, kalau bahasa Indonesia itu apa ya, sudah capek ya, sudah bosan, sudah lelah gitu loh menghadapi saya. Karena memang kalau saya ditanyain kenapa kamu kok nggak berani, saya nggak berani keluar rumah, saya nggak berani, itu mereka yang normal itu bingung teman-teman. Ya saya maklum juga ya, mereka udah bosen dan capek dengan saya ya. Tapi saya pun yang mengalami itu sudah luar biasa loh teman-teman. Ya sudah luar biasa juga menjalani itu ya. Jadi akhirnya karena sudah bosan dan capek dengan saya, akhirnya mereka itu udah nggak dengerin omongan saya lagi gitu ya, udah membiarkan saya dan saya di situ benar-benar sendiri. Dan disitulah teman-teman, sampai ya teman-teman, sampai ini loh, ibu ya, saya punya ibu kandung ya, ibu saya, terus keluarga saya pun sampai bilang seperti ini, ya udah terserah, hidup itu hidup kamu sendiri, aku nggak mau ngurusin lagi. Bayangkan teman-teman,
ya orang-orang yang sudah terkena gangguan kesehatan mental dan dia sudah digitukanlah oleh keluarganya juga. Betapa dia hancurnya, betapa dia sudah luar biasa loh ketika dia masih memutuskan untuk bisa hidup. Itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Tapi dari kata-kata yang diutarakan oleh keluarga saya itu, saya di situ sadar bahwa ternyata ya Tuhan itu titik balik yang luar biasa teman-teman. Ya, itu ada titik baliknya kehidupan saya waktu itu di 1 tahun yang lalu, ketika semua sudah meninggalkan, sudah tidak peduli dengan saya, udah capek ya sama saya gitu ya. Disitulah saya mengatakan sama Allah ya waktu itu ya, ya Allah, ternyata tidak ada satu orang pun yang bersamaku di saat aku mengalami kayak gitu waktu itu ya. Di saat aku mengalami titik terendah yang seperti ini, aku tidak bisa menyampaikan dan hanya Allah yang tahu betapa rasanya yang saya alami, dan semua meninggalkan saya, dan saya baru sadar bahwa tidak ada yang bisa meninggalkan saya. Tidak ada yang meninggalkan saya kecuali hanya Engkau ya Allah, kayak gitu. Dan hanya Allah atau kecerdasan tanpa batas ini atau energi semesta yang luar biasa ini yang tidak pernah meninggalkanku. Dan disitulah teman-teman, saya sudah tidak peduli dengan orang lain, saya sudah tidak mengharapkan ya waktu itu ya orang lain untuk peduli dengan saya, dan saya hanya percaya penuh dengan Tuhan yang ada dalam diri saya. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu, Engkau yang menuntun hidupku, Engkau yang akan menuntun semuanya. Aku sudah menyerah ya, aku sudah kemana-mana, sudah habis semuanya dan tidak ada hasilnya, dan aku akan jalani apa yang harus dijalani. Dan disitulah saya mandek, saya berhenti, saya diam, dan disitulah teman-teman keajaiban hidup itu terjadi, terbuka ya. Tiba-tiba pemahaman-pemahaman itu muncul dari dalam dan memberikan saya pemahaman, sehingga akhirnya saya paham kenapa saya bisa seperti ini. Oh, kenapa hubungannya ini itu serasa ya. Keilmuan yang Tuhan berikan tuh benar-benar langsung lewat diri kita. Ya, jadi mungkin ya kita tahu ilmu-ilmu itu di luar diri, dan kita itu enggak paham ilmu itu semua yang orang katakan, yang guru-guru katakan, kita itu enggak paham. Tapi nanti ya ilmu itu akan diberikan lewat diri kita masing-masing dan kita akan paham di situ. Makanya kenapa sebenarnya nggak ada guru di luar kita. Ya, guru sejati ada di dalam diri kita. Ya, makanya semua ayat-ayat semesta, ayat-ayat Tuhan itu akan turun lewat diri kita masing-masing. Ya, kalau Al-Qur'an itu kan kitabnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad mengalami langsung sendiri ya lewat dirinya, kemudian ditulis gitu ya menjadi ayat Al-Qur'an gitu ya. Menjadi dibukukan, dan setiap manusia itu mengalami perjalanannya Nabi Muhammad. Dia akan mengalami turunnya wahyu, mengalami ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat semesta lewat dirinya masing-masing ya. Dan itu rasanya ya itu benar-benar bukan dari pikiran, dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba kita hanya oh gitu ya, kayak begitu. Jadi berasa ya ego ini, pikiran ini itu dididik oleh ketuhanan yang ada dalam diri kita. Pemahaman yang datang dari dalam diri itu akan menancap. Ya, makanya kenapa ya mungkin dulu itu ketika belajar kemana-mana ya, saya cuma mendengarkan, kemudian disuruh merilis emosi gitu misalkan ya. Saya tidak paham merilis emosi itu seperti apa. Jadi saya itu waktu dulu ya ada ya yang bayar 6 juta, bayar 2 juta seperti itu loh. Hanya 2 jam 2 juta saya bayar. Karena apa? Pengen sembuh. Tapi kenyataannya juga enggak ya. Jadi itu hanya perjalanan ya. Semua hanya perjalanan, dan pada intinya semua pengetahuan, semua kesembuhan, obatnya itu semuanya akan datang sendiri lewat diri kita masing-masing di saat kita sudah menyerah. Di saat kita hanya diam dan bilang sama Tuhan bahwa ya Tuhan, aku sudah tidak bisa apa-apa, ternyata aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa, aku bukan apa-apa juga, dan aku nggak punya daya dan upaya. Disitulah ya keilmuan dari dalam itu akan kalian rasakan, kalian akan dituntun oleh Tuhan yang ada dalam diri masing-masing, dan akhirnya semua jalan terbuka.
yang disebut dengan mungkin keajaiban hidup itu kembali terbuka. Jalannya itu seperti mengalir saja, mengikuti arus, tapi kita bisa merasakan ini benar-benar dari tuntunan Tuhan. Ya, seperti itulah. Nah, makanya kenapa tiba-tiba saja nanti misalkan kok bisa ngerilis emosi. Oh, begini toh maksudnya. Oh, akhirnya kita itu tahu, paham itu bukan karena dapat ilmu misalkan dengerin orang ya, dengerin orang dapat ilmu terus kita cerita, itu bukan. Nanti akhirnya kita mengalami dalam diri kita masing-masing dan itu sudah menjiwai. Jadi kalau bahasa rumah itu punya pondasi. Nah, itulah yang menjadi pondasi-pondasi. Makanya Nabi Muhammad sudah punya pondasi kuat. Kenapa? Setiap ayat-ayatnya itu turun ya. Turun setiap perjalanan kehidupan Nabi Muhammad itu turun ayat, turun ayat. Nah, itulah Al-Qur'an. Ya, makanya kenapa sebenarnya ayat-ayat yang turun di ajaran misalkan di Buddha, Hindu, Kristen, mereka kan punya kitab ya. Makanya kenapa kok mirip-mirip? Ya, kitabnya mereka kok mirip-mirip? Karena aslinya itu sama. Jadi Al-Qur'annya Nabi Muhammad sama seorang orang di sedunia ini aslinya ya, itu sama. Cuma ada bedanya. Bedanya apa? Harus dialami sendiri lewat batinnya masing-masing. Jadi tidak hanya cuma kayak baca Al-Qur'an misalkan dibaca udah. Enggak di situ. Tapi sebenarnya setiap kita semuanya akan mengalami perjalanan turunnya wahyu lewat diri kita sendiri, lewat kehidupan kita sendiri-sendiri, lewat perjalanan jiwanya masing-masing. Makanya kita tidak bisa ya, tidak bisa begini ya, bahwa oh kok kamu hebat ya misalkan, oh orang A itu hebat banget ya. Nggak bisa, karena kita semua itu hebat semuanya, hebat semuanya. Karena setiap manusia yang dilahirkan itu punya blueprint jiwanya masing-masing yang dia itu sudah sempurna. Jadi kebanyakan kita dan saya pun juga sama dulu ya, punya persepsinya bahwa kita hidup ini untuk mencapai. Kita hidup ini untuk mencapai sesuatu, kita hidup ini untuk berjuang, kita hidup ini untuk mencapai surga misalkan ya nantinya, terus menambah banyak amal-amal kebaikan, kemudian hanya untuk aku pengen dapat pahala banyak dan masuk surga. Dan ketika kita hidup di dunia ini, ternyata obsesinya adalah hasil akhir nanti. Kita selalu melihat hasil akhir nanti, suksesnya, masuk surganya, dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata di seperjalanan kehidupan yang pernah terlewati ini, ternyata kita itu sudah selesai teman-teman ya. Jadi ketika tubuh fisik ini dilahirkan, kita sudah selesai, sudah di garis finish. Kita hanya tinggal menyaksikan cerita demi cerita yang sudah dituliskan oleh Tuhan. Jadi kalau mungkin kita selama ini menganggap ini adalah hidupku, ya ini ada perjalanan hidupku, kita yang sedang berjuang dalam hidup ini, ya itu bukan seperti itu. Kita yang sedang menyaksikan kisah hidupnya Tuhan lewat diri ini, lewat tubuh ini. Jadi tubuh fisik ini ketika dilahirkan itu sudah ditulis, dari lahirnya sampai nanti selesai endingnya itu sudah ditulis. Jadi kita hanya cukup menyaksikan, tidak bereaksi, tidak berusaha mencapai apapun, ya karena sudah selesai sampai ending. Sampai endingnya kita nanti udah selesai. Karena itu ceritanya Tuhan. Makanya kita sedang menikmati perjalanannya kisah dari Tuhan. Ya, kisah skenario-nya Tuhan itu di dalam diri ini, lewat diri ini. Ya. Jadi tidak ada yang mau dirubah apapun, tidak ada yang mau dikejar, tidak ada yang mau dicapai, hanya cukup disaksikan setiap detik demi detik prosesnya ini, ya sudah, dibiarkan lewat, dibiarkan apa adanya. Nah, ternyata teman-teman, selama ini saya merasa saya adalah nama ini loh. Oh, ini aku. Saya namanya Munisa. Ini aku namanya Munisa. Ini tubuhku ya. Oh, ini pikiranku, ini aku. Selama ini teman-teman saya menganggap bahwa ini aku. Dan ternyata ketika saya diberikan pikiran yang rame, terus psikosomatis, ya tubuh yang sudah bereaksi, saya tidak kuat dengan itu.
Kenapa? Karena ternyata saya mengasumsikan aku selama ini adalah badan. Aku adalah nama ini. Makanya kenapa saya mengalami juga teman-teman ketika ada orang yang ngomongin tentang saya, badan saya sudah bereaksi. Apa? Reaksinya dia benar-benar kayak ketakutan, benar-benar seperti dingin. Saya sampai bingung ya kenapa ini seperti itu. Ternyata permasalahannya ada di apa? Aku melekat. Selama ini aku yang sadarnya bahwa aku adalah nama ini, aku badan ini, aku tubuh, aku pikiran ini, aku emosi ini, aku yang sedang menjalani hidup ini. Makanya kenapa reaksinya tubuh energi dan tubuh fisiknya itu langsung bereaksi semuanya. Karena mereka hanya berbicara, ya mereka itu berbicara seperti ini. Ini bukan kamu, ini bukan kamu gitu loh. Setiap tubuh fisik saya bereaksi, sebenarnya dia itu hanya ngomong bahwa lepasin aku. Ya ini bukan sejatinya kamu, lepasin aku, lepasin aku. Nah itu juga proses panjang ya, melepaskan satu demi satu data-data yang bukan kita. Itu dilepasin, ya dilepasin semuanya sampai akhirnya ya tubuh ini sudah tidak lagi ada reaksi teman-teman, dan ternyata disinilah ada sebuah pengalaman bahwa aku bukan badan ini, aku bukan pikiran ini ya, aku benar-benar bukan ego, bukan emosi. Aku yang tahu ada ego yang sedang bergejolak, aku yang tahu ada pikiran yang sedang muncul, aku yang tahu tubuh fisik ini bereaksi, tapi ini bukan aku yang mengetahui. Ketika kita di titik situ ya, ketika kita di titik tahu kita siapa, kita ada jeda untuk sadar bahwa aku bukan ini. Ketika mereka bereaksi, mereka melepaskan data itu. Ya, datanya kalau sudah di saya ya, data itu sudah di sel tubuh ya. Ya, sudah bereaksi gitu. Kalau mungkin di teman-teman mungkin baru bereaksinya di pikiran ya. Mungkin kalau saya benar-benar sudah ke sel-sel tubuh ya. Jadi benar-benar harus melepaskan semua itu untuk kembali kepada dirinya sendiri ya. Karena kalau tidak teman-teman ya, tubuh ini sudah terus bereaksi, jadi nggak ada jedanya sama sekali, dia bereaksi terus ya sampai bingung ya. Makanya kenapa ini adalah pengalaman dari Tuhan yang harus mungkin disampaikan di sini ya. Disampaikan di sini betapa luar biasanya sel tubuh kita ini, cerdasnya luar biasa. Dari pengalaman itulah teman-teman saya menyaksikan tubuh ini, sel-sel tubuh ini tuh cerdasnya luar biasa. Ya, luar biasa, bisa diajak ngobrol, bisa diajak kompromi ya. Kemudian ketika kita mencari tahu permasalahannya apapun, kalian hanya cukup kembali pada dirimu, menyelami batinmu, ngobrol sahabatan dengan diri kamu, dia akan mengasih tahu kita. Dia akan memberitahu ada apa dengan diri kamu. Dia akan memberikan ya, ketika traumamu masih ada ya, dia itu akan memberikan gambarannya loh. Dia akan memandu kamu, tiba-tiba muncul nih gambarannya. Oh, yang itu ya. Tiba-tiba tubuh fisiknya juga terasa. Kemudian kita di situ hadir untuk menyaksikan rasanya. Kita menyelami tubuh sel-sel ini. Mereka yang menyimpan ya, kemudian kita saksikan, oh begini ya. Nah, itu akhirnya kita akan asik ya. Asik dengan apa? Asik dengan tubuh kita. Tubuh sendiri loh, tubuhnya ini. Kita kan bukan badan ya, tapi kita sedang menyaksikan gitu loh. Ya, Allah itu disuruh kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya disuruh saksikanlah skenarioku ya. Ya, saksikanlah ya betapa cerdasnya tubuh ini. Ya, di dalam tubuh ini ada kekosongan, semua kosong, semuanya. Ya, rumah kita ini juga kosong, semuanya kosong ya. Semuanya zat energi. Energi semuanya. Ini loh teman-teman. Di luar diri kita ini kan ada ruang ya. Ruang ini kosong, tapi ada energinya. Energinya apa? Ada oksigen. Ya, ini oksigen nggak kelihatan, tapi kita kan sudah lama ya. Oh, nggak kelihatan tuh, nggak ada apa-apanya. Itu yang sudah sering ditanamkan di diri kita. Ketika kita melihat sesuatu itu kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Padahal yang justru yang ada isinya itu yang kosong. Ya, kita lihat nih, ada udara, misalkan ya kita lihat ada ruang kosong, ini tuh ada udara oksigen, ini ada energi.
Tapi mata kita sudah dididik untuk ini nggak ada apa-apa kok. Jadi kita tidak lagi peka, batinnya, rasanya tidak lagi kayak peka terhadap energi. Energi Tuhan ini yang sebenarnya kita satu sama terhubung oleh semuanya. Ya, makanya kenapa tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, sejak kapan? Sejak kapan tubuh kita itu kok bisa nyembuhin diri kita sendiri? Gimana caranya dia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Dengan cara ya, ketika kita mengambil alih, ketika kita percaya penuh kembali, ketika kepercayaan kita kembali pada dia bahwa kamu adalah sang sumber maha dahsyat yang cerdas, wahai sel tubuh. Maka kepercayaan yang kita kembalikan kepada dia lagi itu yang membuat dia kembali bisa bekerja dengan dahsyat. Dia kembali bisa bisa membuka kecerdasannya lagi gitu loh. Jadi kalau seringnya ya saya itu kalau ngomong itu gini, wahai kecerdasan yang luar biasa yang ada dalam sel tubuh ini, aku ingin menyaksikan betapa cerdasnya kamu. Tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara cerdasnya kamu bisa membuat tubuh ini luar biasa, memberikan kebermanfaatan, memberikan energi yang baik ya, memberikan energi yang positif, kemudian membenahi sel-sel tubuh yang rusak, dan kamu itu sudah cerdas tanpa aku harus ngapa-ngapain, tanpa aku harus melakukan sesuatu, dan lebih cerdas kamu daripada aku kan nggak bisa apa-apa, aku hanya bisa cuma dia menyaksikan. Yang cerdas tuh kalian semuanya, jadi aku hanya ingin melihat ya betapa cerdasnya kamu itu ada di sini, seperti itu. Jadi makanya kenapa saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri ya, terutama ya, dan untuk teman-teman semuanya, saat kamu kembali pada diri kamu, saat kamu kembali percayakan semuanya pada diri kamu, semua pengetahuan yang luar biasa di alam semesta ini, itu akan turun lewat dirimu masing-masing, akan kalian dapatkan di saat kalian menyadari, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, dan aku tidak bisa apa-apa. Maka disitulah kita stay dalam kekosongan, disitulah kita sudah melebur dengan energi Tuhan, kita yang disitu memposisikan diri hanya menyaksikan dan sadar, bukan karena aku tidak pengen melakukan apa-apa ya, bukannya aku tidak mau melakukan apa-apa, tapi karena aku sadar aku tidak bisa apa-apa, sehingga biarkanlah energi Tuhan ini menggerakkan semuanya ya. Biarkanlah tubuh kita ini menjadi salurannya Tuhan. Biarkanlah semuanya keilmuan dari alam semesta ini diturunkan lewat diri kita, dan kita yang hanya menyaksikan turunnya ayat demi ayat semesta ya lewat diri kita masing-masing. Itulah pengalaman Nabi Muhammad yang sebenarnya kita juga akan mengalami itu semuanya. Karena ketika kita membicarakan Nabi Muhammad ya, itu bukanlah manusia yang bersosok gitu ya, tapi itu adalah energi. Energi ya, semua ini tentang energi, bukan sosok. Maka saya selalu bilang tentang pendaman emosi. Saya selalu bilang tentang ketika teman-teman punya sumbatan energi emosi yang belum selesai. Misalkan kalian energinya belum selesai itu sama bapakmu, ya misalkan sama bapak kamu di waktu kecil. Kamu menganggap itu udah selesai? Tidak. Ketika kalian belum memproses ya, belum menerima rasa itu, ya belum memproses menerima rasa itu, dia belum selesai sampai kalian misalkan punya pasangan hidup dan tiba-tiba pasangan kamu itu mirip dengan bapak kamu. Energinya itu mirip, nyebelinnya misalkan mirip, kemudian suka diselingkuhi misalkan ya. Itu kebenciannya dari bapak yang waktu kecil hanya pindah kepada suami, kepada orang yang sekarang. Makanya ini semua bukan tentang orang, bukan tentang sosok, tentang energi yang hanya berpindah, dan dia akan selesai ketika kita menerima rasa itu, memproses ke dalam diri, dia baru akan selesai. Makanya semua ini bukan tentang orang lain.
ini hanya tentang diri kita sendiri. Ketika kita masih ada sumbatan energi yang belum selesai, dia akan terus terpancar dan akan mengundang orang-orang baru, berpindah-pindah lagi sampai kita akhirnya sadar ini bukan tentang dia, ini adalah tentang aku. Ketika kita menyelami batin kita sendiri-sendiri, maka disitulah pola semuanya akan selesai, akan putus, dan kita baru bisa stay menyaksikan atau yang disebut dengan bersyahadat. Jadi ketika kita sudah kembali pada kesadaran diri itu, maka kita tidak lagi dihukumi oleh hukum-hukum alam semesta. Hukum-hukum alam semesta ini tidak lagi bekerja kepada kita, ya, karena kita bukan siapa-siapa. Hukum-hukum alam ini akan bekerja kepada ketika kita menganggap bahwa aku adalah manusia yang sedang menjalani hidup. Dia akan berproses, maka di situ ada yang disebut dengan hukum karma berlanjut, ada hukum karma, hukum ada pahala, misalkan ya, ada kalian mendapatkan hukuman itu ketika terjadi saat kita menganggap aku adalah manusia. Ketika kita berposisi aku adalah penyaksi atas hidupnya yang Tuhan gunakan lewat diri ini, maka kita hanya menyaksikan keajaiban demi keajaiban hidup lewat diri ini. Tidak lagi ada hukum-hukum itu, karena itu semuanya sudah melebur dengan Tuhan. Makanya kenapa orang itu yang akan dihukumi ada orang yang merasa bersalah. Makanya kenapa kita sering ya melihat orang-orang kok baik banget tapi kok dia hidupnya menderita. Kenapa? Karena ternyata kita bukan untuk menjadi orang baik, kita menjadi orang yang sadar. Orang yang baik dasar hidupnya dia adalah rasa bersalah, rasa nggak enakan dari pendaman emosi dia, sehingga dari pendaman emosi dialah menjadi orang baik seakan-akan baik ya, padahal ternyata dia itu menyakiti dirinya sendiri. Seperti itu, maka dia menjadi berlaku, diberikan hukuman. Oh aku merasa bersalah, dihukumlah. Karena ada ilmu alam semestanya seperti itu. Karena aku merasa aku bersalah, maka aku harus dihukum. Itulah yang terjadi. Maka kenapa kita harus bersama-sama sadar ya bahwa apa? Aku bukan manusia loh. Aku sedang menyaksikan pengalaman manusia. Gitu loh. Aku sedang menyaksikan pengalaman manusia ini. Ya, aku sedang menyaksikan ada pikiran ini loh. Pikiran yang sedang muncul. Oh, aku yang tahu. Oh, aku menyaksikan tubuh fisik ini ada yang sakit, terasa. Tapi aku bukan badan. Bahkan aku bukan nafas. Ya, nafas ini pun juga berjalan sendiri. Teman-teman tidur, dia berjalan sendiri kan nafasnya. Kalau kita adalah nafas, pasti kita harus bernafas dong. Harus bernafas tuh ya, nafas keluar masuk gitu loh. Tapi dia aslinya itu berjalan sendiri tanpa kita itu berusaha bernafas. Jadi nafas pun itu bukan kita. Jadi masihkah kita mungkin mau memiliki sesuatu, sedangkan nafas ini pun ternyata bukan kita. Nafas aja bukan kita, apalagi tubuh ini. Yang mereka berjalan itu berjalan sendiri. Ya disinilah ya teman-teman akhirnya, oh iya ya, lebih mudah untuk melepaskan kemelekatan yang ada di luar. Jadi kalau mau melekat ini anakku itu jadinya agak berat teman-teman. Ketika saya melekat ya misalkan ini anakku, rasanya itu berat. Karena ternyata nafas ini pun juga bukan milikku ya, kok aku nganggap itu anakku. Itu udah jauh banget gitu loh rasanya. Jadi akhirnya ketika mau melekat itu akhirnya kayak nanti bisa lepas lagi. Ketika mau melekat dengan apa, gampang lepasnya gitu. Bukan nggak melekat ya, melekat pun nggak apa-apa, tapi nanti berproses kita akhirnya untuk gampang dilepasin gitu. Nanti melekat lagi gampang dilepasin kayak gitu loh. Ya jadi menjadi orang sadar itu bukan kok suci ya, bukan oh baik terus lamanya terus tidak pernah marah, enggak. Menjadi orang sadar itu dia tahu oh saat dia marah, dia merasakan apapun dia tahu. Tapi dia juga bisa gampang untuk kembali pada posisi kesadaran lagi, dilepasin lagi, oh melekat nggak apa-apa, oke nanti dilepasin lagi kayak gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini tahun 2026 adalah angka 1 ya di dalam ilmu angka ya, di dalam ilmu numerologi dia angka 1 pembukaan, maka kita kemarin sudah melepaskan identitas palsu kita. Ya, dan kita sekarang membuka lembaran baru dan kita sekarang menyadari, oh aku bukan badan, ya melepaskan semua yang berlaut dan beralih aku adalah yang sejati, aku tidak pernah musnah.
Aku tidak pernah tersakiti. Aku bukan badan, aku bukan pikiran, aku bukan ego, aku bukan emosi. Aku yang selalu abadi, tidak pernah tersentuh oleh apapun. Aku yang sejati, sudah tanpa batas dan tidak pernah dilahirkan. Selalu abadi selamanya, ya. Karena yang lahir adalah tubuh fisik. Karena kita bukan tubuh, ya. Ingat ya, yang muncul dan tenggelam, yang berubah bukan yang sejati. Tubuh fisik ini ketika di dalam rahim, dia itu awalnya dari sel telur dan sel sperma. Itu sudah cuma cairan, berubah bentuk lagi, dilahirkan berubah lagi. Yang berubah bukan kita. Berarti tubuh ini bukan kita. Tubuh ini bisa tua, bisa sakit ya, semuanya bisa berubah. Kita tidak pernah berubah sama sekali. Dan nanti di perjalanan kan, ya Tuhan akan menuntun kita semuanya untuk mengalami masing-masing bahwa kita bukan badan, itu harus dialami. Kalau sekarang kan baru teori ya, nanti dialami sendiri. Karena pengalaman beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya ngomong bahwa oh makan tahu itu rasanya seperti ini, tak ceritakan, teman-teman bingung nih rasanya gimana ya. Ya tahu itu tahu, tapi kan belum pernah mencoba makan tahu kan nggak tahu. Tapi nanti berjalannya waktu akan ada timingnya yang tepat. Semua ilmu-ilmu dari Tuhan akan tersampaikan oleh diri kita semuanya. Jadi jangan berusaha gimana-gimana, jangan dicapai apapun, mengalir saja mengikuti arus, nanti akan diatur oleh Tuhan sendiri dengan timing waktu yang tepat, tidak bisa dipaksakan. Jadi kesadaran pun tidak bisa dipaksakan, pengalaman apapun tidak bisa dipaksakan, semuanya tidak bisa dibandingkan satu sama lain, hanya kita sedang menyaksikan peran tubuh ini masing-masing dengan keunikannya, dengan kehebatannya, tidak perlu dibandingkan, tidak perlu untuk dicapai dan berusaha. Hanya cukup menyaksikan semuanya sudah kesempurnaan. Orang yang sadar dan orang nggak sadar itu juga sudah kesempurnaan dan skenario dari Tuhan. Ya, orang yang sehat dan orang yang sakit juga sudah kesempurnaan. Jadi tidak dirubah, tidak diapakan, cuma disaksikan saja, ikuti arus pergerakannya saja seperti itu. Ya, tidak ada yang perlu diapa-apain, hanya perlu disadari bahwa semua adalah kesempurnaan wajah Tuhan yang harus disaksikan. Tidak dihakimi, tidak dinilai, tidak dipilih, tidak dirubah, hanya disaksikan apa adanya. Dan kalimat terakhir ya, sebelum saya selesai live ya, biasanya ada kalimat mantra yang sering saya ucapkan dalam diri saya untuk menjangkarkan diri saya balik pada sadar gitu ya. Ketika saya mengalami rasa apapun, emosi apapun, atau melekat, atau apapun ya dialami, saya mengucapkan kalimat ini, saya bertanya pada diri saya sendiri bahwa bisakah kamu membiarkan semuanya apa adanya? Bisakah kamu membiarkan semua apa adanya? Semua ini bukan untuk diselesaikan, semua ini bukan untuk dirubah, hanya bisakah kamu membiarkan semua ini apa adanya dan dia berlalu dengan sendirinya. Seperti ombak yang ada di lautan, seperti awan yang ada di langit, dia akan berubah dengan sendirinya, tapi kita tidak pernah berubah, kita selalu abadi selamanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya, saya izin untuk upload di YouTube ya. Nanti jika mungkin yang saya sampaikan di sini bermanfaat, teman-teman boleh share-share ya ketika sudah saya upload di YouTube ya. Ya, semoga bisa menjadi kebermanfaatan ya. Semua keilmuan dari ketuhanan kembali lewat diri ini, tubuh ini, kemudian dikembalikan lagi menjadi karyanya semesta yang maha dahsyat ini, yang bisa disaksikan oleh semua jiwa, yang bisa membuka kesadaran untuk semua jiwa, dan ini adalah energi dari ketuhanan, bukan dari manusia ya. Karena kita tidak bisa apa-apa, jadi ini semua benar-benar dari Tuhan yang sedang dialirkan lewat diri ini. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Mami Ike dan teman-teman semua yang ada di sini. Selamat berlibur ya. Selamat berlibur tanggal 1. Selamat membuka lembaran baru. Selamat untuk membuka identitas baru dan kembali pada diri yang sejati kita ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.